Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Temukan jawaban terhadap pergumulan kehidupan saudara di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam channel ini. Segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan dilihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, bagaimana bebas dari kekhawatiran. Saudara, hidup di zaman kita ini begitu banyak hal-hal yang memang mengkhawatirkan. Ada begitu banyak alasan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Banyak masalah, banyak persoalan, banyak situasi, banyak keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika kita hidup dalam kekhawatiran, maka itu akan berakibat situasi, kondisi, keadaan semakin buruk. Dengan hidup dalam kekhawatiran, itu akan membuat kita semakin menurun dalam banyak hal, kesehatan kita, kreativitas kita. Banyak hal yang akan menurun ketika kita hidup dalam kekhawatiran. Bahkan tindakan-tindakan kita juga akan seringkali menjadi salah jika kita hidup dalam kekhawatiran. Itu artinya saudara bahwa dalam situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan ini, kita harus hidup belajar untuk tidak khawatir. Kita harus mengalahkan kekhawatiran kita. Karena kalau kita terbawa dalam kekhawatiran, itu akan berdampak negatif bagi kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, saat ini melalui video ini, saya mau kita belajar bersama bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran, supaya kita menang dari kekhawatiran. Dan kalau kita bebas dari kekhawatiran, maka kita akan bisa bertindak benar. Dan yang lebih penting lagi saudara, bahwa kalau kita hidup dalam kekhawatiran, itu tanda kita hidup tidak beriman, atau kita tidak sedang bertindak dalam iman, berpikir dalam iman. Karena orang beriman tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau kita hidup tidak di dalam iman atau kita dikuasai dalam kekhawatiran, bagaimana kita mengalami mujizat? Bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan? Itu sebabnya sekali lagi saudara, sangat penting untuk kita belajar bagaimana hidup bebas dari kekhawatiran. Adakah saudara saat ini sedang dikuasai oleh kekhawatiran? Ada begitu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan bersama saudara. Mari kita renungkan ayat-ayat emas firman Tuhan, bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran. Kerinduan saya saudara, melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan di dalam video ini, saudara bebas dari kekhawatiran dan saudara akan menyaksikan kepada orang lain bagaimana saudara mengalami kebebasan dari kekhawatiran melalui firman Tuhan. Dan silakan tuliskan juga kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, bagaimana Tuhan mengerjakan kebebasan dalam diri saudara dari kekhawatiran. Puji Tuhan saudara, beberapa ayat emas firman Tuhan bagaimana kita bebas dari kekhawatiran adalah sebagai berikut. Ayat emas yang pertama adalah dari Lukas pasal 12 ayat 22 dan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Saudara, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak hidup dalam kekhawatiran, supaya mereka tidak khawatir akan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, apa yang hendak mereka pakai, apa yang hendak mereka makan. Mereka tidak perlu khawatir akan tubuh mereka. Saudara,
Yesus yang menjamin, Yesus yang menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak perlu khawatir. Dan Yesus berkuasa menolong, Yesus berkuasa melakukan mujizat. Dia yang menyembuhkan yang sakit, dia yang membuat 5 roti 2 ikan itu berubah. Dan akhirnya 5.000 orang laki-laki dewasa itu menjadi kenyang. Dia yang membuat orang timpang berjalan, orang buta melihat. Dia Allah yang berkuasa, dia yang mengubah air menjadi anggur. Dia Allah yang berkuasa dan dialah yang menjamin supaya murid-muridnya tidak perlu khawatir. Saudara, hari ini Yesus yang sama memberi jaminan kepada kita, dan firman yang sama dia beri kepada saya dan saudara supaya kita tidak perlu khawatir. Kalau saya yang menjamin saudara, saya berkata tidak perlu khawatir, ada saya, maka tidak ada jaminan sebenarnya yang memberi kepastian saudara tidak perlu khawatir, karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau Yesus yang maha kuasa, Yesus yang ajaib, Yesus yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat, kalau dia yang berkata kamu tidak perlu khawatir, maka apa yang dia perintahkan itu saudara ada jaminan atas perintahnya tersebut. Yesus menegaskan supaya murid-muridnya, supaya saya dan saudara tidak perlu khawatir. Apa yang menjadi kebutuhan kita, tidak perlu khawatir. Bahkan di ayat 25 dia tegaskan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Itu yang perlu kita renungkan saudara. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, dan mungkin sangat banyak alasan untuk kita bisa hidup khawatir. Pertanyaannya, kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran, kita hidup dalam kekhawatiran, apakah yang bertambah? Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya Yesus mau menegaskan apa yang tambah dari kekhawatiran. Apa yang positif yang bisa bertambah dari kekhawatiranmu? Yang terjadi sebaliknya saudara, yang berkurang banyak. Seperti yang sering saya tegaskan adalah bahwa kesehatan kita bisa menurun. Dan kemudian kreativitas kita bisa menurun. Efektivitas hidup kita bisa menurun jika kita hidup dalam kekhawatiran. Saudara, sebelum membuat renungan ini, saya baru saja mendengar seorang dokter virus yang menegaskan bahwa virus corona itu tidak berbahaya. Dia berkata bahwa itu tidak berbahaya kalau kita tahu cara menanganinya. Dan dia menegaskan bahwa yang membuat begitu tingginya kematian itu adalah ketakutan, kecemasan. Bahkan ketika moderator bertanya, bagaimana dengan virus varian Delta yang ada sekarang? Dokter itu berkata sama saja. Dia kembali menegaskan, itu virus yang sama, hanya sedikit perbedaan dan tidak berbahaya jika kita tahu cara menanganinya. Dokter ini menegaskan berkali-kali saudara. Dan memang kalau kita mengamati bahwa apa yang membunuh begitu banyak manusia pada saat ini, ketakutan dan kekhawatiran yang menurunkan daya tahan tubuhnya, menurunkan imunitas tubuhnya. Jadi saudara, kalau kita hidup dalam kekhawatiran, yang ada adalah berkurang. Kesehatan kita berkurang, imunitas kita berkurang, daya tahan tubuh kita berkurang. Dan banyak hal yang akan berkurang. Sama seperti Yesus juga menegaskan apa yang tambah dari kekhawatiranmu. Bisakah sehasta saja bertambah? Artinya Yesus mau menegaskan tidak akan ada yang bertambah apa-apa yang positif dari kekhawatiranmu. Artinya saudara, hari ini firman Allah menegaskan kita tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Sedangkan yang memberi jaminan supaya kamu tidak khawatir adalah Yesus yang berkuasa, Yesus yang ajaib. Ayat mas berikutnya saudara, tentang bagaimana bebas dari kekhawatiran, adalah dari Amsal pasal yang ke-12 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Lihat saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan.
Kekhawatiran itu jadi beban berat. Kekhawatiran itu membungkukkan. Sama seperti Dr. Virus tadi berkata bahwa kekhawatiran itulah yang banyak membunuh manusia pada saat ini. Ketakutan itulah yang membunuh manusia, bukan virus. Kekhawatiran itu memang sangat menjadi beban berat, saudara. Firman Allah menegaskan bahwa kekhawatiran itu membungkukkan. Saudara bisa bayangkan bagaimana beratnya beban sehingga membuat orang yang membawa beban itu membungkuk, terbungkuk karena beratnya beban itu. Dan kekhawatiran itu demikian. Kekhawatiran itu begitu berat dan membungkukkan orang. Itu sebabnya, saudara, jangan mau dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu akan menindih kehidupan kita. Kekhawatiran itu akan membungkukkan kita. Hiduplah bebas dari kekhawatiran dan serahkan kepada Tuhan yang menjamin kehidupan saya, yang menjamin kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang bagaimana bebas dari kekhawatiran, saudara, adalah dari Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi supaya mereka tidak khawatir tentang apapun juga. Masalah apapun juga mereka tidak perlu khawatir. Tetapi dalam apapun yang mereka alami, Paulus menegaskan supaya mereka menyatakannya kepada Allah. Segala keinginan mereka diutarakan kepada Allah dalam doa dan permohonan. Maka hasilnya apa yang akan terjadi, saudara? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kalau memang ada hal-hal yang mengkhawatirkan, kita nyatakan itu kepada Allah dalam doa dan permohonan kita, maka hasilnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, saudara. Saudara tahu, Paulus menuliskan surat Filipi itu dari dalam penjara. Artinya hidupnya lagi terancam. Tetapi Paulus yang tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran, dia selalu bisa hidup dalam damai sejahtera Allah. Bahkan dia bisa memberi nasihat kepada umat-umat Tuhan supaya mereka tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Hari ini pun, saudara, biarlah setiap kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Hati kita dipelihara dalam damai sejahtera Allah. Pikiran kita dipelihara dalam damai sejahtera Allah. Bagaimana supaya damai sejahtera Allah memelihara kehidupan kita, saudara? Jangan hidup dalam kekhawatiran. Ada hal-hal yang mengkhawatirkan dalam hidup saudara, utarakan semuanya kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ketika kita berdoa, saudara, sekalipun banyak beban, banyak persoalan, banyak hal yang mengkhawatirkan, dengan sujud di kaki Tuhan, dengan berdoa, dengan berseru memohon di kaki Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera Allah. Jangan khawatir. Jangan khawatir, supaya kita dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Nyatakan segala keinginan kita, kekhawatiran kita kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ayat selanjutnya, saudara, tentang bagaimana bebas dari kekhawatiran adalah dari Markus pasal 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang hendak kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang akan berkata-kata melainkan Roh Kudus. Dari ayat firman Tuhan ini, saudara, yang mau ditegaskan adalah bahwa jika ada kondisi, ada keadaan yang mengkhawatirkan, firman Tuhan ini menegaskan tidak perlu khawatir. Sekalipun kondisinya mengkhawatirkan, sekalipun kondisinya menakutkan, tidak perlu khawatir, kata firman Tuhan. Kenapa, saudara?
Karena Roh Kudus akan menolong kita dalam situasi-situasi yang mengkhawatirkan, dalam kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan. Hari ini saudara, mungkin saudara sedang ada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Kondisi keadaan kehidupan saudara sangat mengkhawatirkan. Firman Allah menegaskan jangan khawatir. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Mari kita berserah kepada Roh Kudus. Serahkan semuanya, kondisi kita, keadaan kita, kesulitan kita kepada Roh Kudus. Dia yang akan menolong kita dalam situasi-situasi yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Pada waktu itu saudara, kepada murid-murid ditegaskan, kalau hidupmu nanti ada dalam bahaya, di mana kamu akan dibawa untuk mempertanggungjawabkan iman mereka, digiring dan kemudian diserahkan, ditangkap oleh karena iman mereka. Firman Allah berkata, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, ada Roh Kudus yang akan menolong engkau, kata firman Allah. Ayat mas selanjutnya saudara, bagaimana bebas dari kekhawatiran, adalah dari Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Saudara, ayat ini menegaskan bahwa biarlah kita menyelesaikan apa yang menjadi masalah persoalan kita hari demi hari. Kita boleh merencanakan masa depan, kita boleh punya visi kepada masa depan. Firman Allah juga mengajarkan supaya kita memiliki visi ke depan. Tetapi yang tidak boleh adalah mengkhawatirkan masa depan. Firman Allah berkata, biarlah kita urusi kesusahan hari ini, masalah hari ini, persoalan hari ini. Kita fokus untuk menyelesaikan masalah dan persoalan kita hari ini. Untuk hal yang ke depan kita tidak tahu, dan kita tidak punya kuasa untuk berbuat sesuatu ke masa depan. Yang hari inilah yang menjadi urusan kita, yang hari inilah yang kita bisa ubah. Malah masa depan itu kita ubah dari hari ini. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang masa depan. Kerjakan saja yang terbaik hari ini, lakukan yang terbaik hari ini. Saudara, adakah saat ini mungkin bisnis saudara sedang ada dalam keadaan sulit, dan ketika saudara lihat ke depan semuanya mengkhawatirkan? Kalau kita lihat anak-anak kita mengkhawatirkan, kalau kita lihat keadaan mengkhawatirkan, kalau kita lihat kondisi mengkhawatirkan, dan akhirnya kita khawatir akan segala sesuatu tentang masa depan. Firman Allah berkata bahwa jangan khawatir. Tuhan yang menjamin hari esok. Hari esok semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir. Yang menjadi bagian kita adalah kesusahan hari ini, urus hari ini. Kesusahan hari ini, selesaikan hari ini. Masalah hari ini, kelirkan hari ini. Hari esok, biarkan Tuhan yang menjamin. Biarkan Tuhan yang campur tangan. Janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ayat mas berikutnya saudara, tentang bagaimana bebas dari kekhawatiran, adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, sungguh jaminan yang luar biasa dari firman Tuhan, di mana firman-Nya menegaskan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ada hal yang mengkhawatirkan, serahkan kepadanya. Ada hal yang mencemaskan, menakutkan, serahkan kepada Allah, karena Dialah yang memelihara hidupmu. Saudara, sungguh luar biasa jaminan Tuhan saat ini kepada setiap kita. Adakah saat ini hidup saudara begitu mengkhawatirkan, begitu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan saudara? Firman-Nya berkata, serahkan kepada Tuhan segala sesuatu yang mengkhawatirkan itu. Dialah yang akan memelihara, Dialah yang akan bekerja, Dialah yang akan campur tangan. Jangan khawatir, jangan takut. Serahkan semuanya kepada Tuhan, sebab Ia memelihara engkau. Dia memelihara kita saudara. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu takut.
Ayat emas terakhir saudara, bagaimana bebas dari kekhawatiran adalah dari Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, kembali ayat ini menegaskan bahwa kalau ada yang mengkhawatirkan, serahkanlah itu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Dan selanjutnya firman ini menegaskan bahwa tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mungkin ada yang mengkhawatirkan, terkadang Tuhan izinkan kita mengalami satu proses, menjalani satu proses. Tuhan izinkan kita berproses menjadi lebih baik. Terkadang hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan itu Tuhan pakai supaya kita berproses menjadi lebih baik. Artinya terkadang Dia izinkan kita ada dalam situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi dalam kondisi yang mengkhawatirkan dan menakutkan itu, Tuhan menegaskan supaya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara kita. Dan tidak Dia biarkan kita goyah. Tidak Dia biarkan kita mengalami kehancuran oleh karena masalah persoalan yang mengkhawatirkan dalam hidup kita. Tuhan pelihara kita, Tuhan tolong kita, Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, dari ayat-ayat emas firman Tuhan ini kita belajar banyak hal bahwa sekalipun di dunia ini banyak hal yang mengkhawatirkan, ingat, jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau ada yang mengkhawatirkan, serahkan kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena tidak akan ada sesuatu pun yang tambah kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Bahkan banyak hal yang akan berkurang dan menurun kalau kita dikuasai oleh kekhawatiran. Allah menjamin bahwa Dia memelihara hidup kita. Itu sebabnya kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Dan Allah yang menjamin kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Dia sanggup, Dia berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan Dialah yang menjamin hidup kita, saudara. Itu sebabnya Dia berkata, tidak perlu kamu khawatir. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dari banyak hal yang mengkhawatirkan dalam hidup ini? Serahkan semuanya dalam doa dan permohonan. Tuhan campur tangan atas seluruh kehidupan kita, saudara. Ketika kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kita akan mengalami bagaimana Tuhan campur tangan dan menolong kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini hari ini menumbuhkan kekuatan dan semangat iman saudara di dalam diri saudara, sehingga sekalipun begitu banyak yang mengkhawatirkan, tetapi kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa bagi saudara, untuk saudara bebas dari kekhawatiran sekalipun mungkin banyak hal yang mengkhawatirkan dalam kehidupan saudara saat ini. Mari saudara datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal kehidupan mereka, Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Mungkin saat ini ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan dalam diri mereka, dalam kehidupan mereka, dalam kondisi mereka. Ada penyakit, ada persoalan, ada masalah, ada kekurangan, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan mungkin begitu banyak masalah yang lain juga yang menghimpit anak-anak-Mu, yang seringkali membuat mereka khawatir. Tetapi saat ini kami bersyukur buat jaminan firman-Mu, bahwa kami tidak perlu khawatir karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Kami tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang menjamin. Kami tidak perlu khawatir karena Engkau yang menjamin kami adalah Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Kami tidak akan khawatir ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat jaminan firman-Mu. Itu sebabnya sekalipun saat ini ada anak-anak-Mu yang punya masalah, persoalan, beban, tantangan hidup dan sebagainya yang menghimpit hidup mereka, tolong mereka untuk tidak hidup dalam kekhawatiran. Tolong mereka untuk sanggup menyerahkan semuanya kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong setiap saudara untuk bebas dari kekhawatiran. Tuhan menolong saudara
untuk tetap kuat, tidak dikuasai oleh kekhawatiran di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini kuasa Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saudara, menolong saudara, membebaskan saudara dari segala ketakutan. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, dan kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya rindu kita menggunakan waktu ini bersama untuk berdoa, bersepakat bersama. Saya rindu berdoa dan menopang saudara di dalam doa-doa saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan. Percayalah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempedulikan saudara, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan kerinduan saudara, menaikkan apa yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu. Mereka sedang menaikkan kerinduan-kerinduan hati mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menceritakan masalah mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan mereka. Engkau Allah yang sanggup mengabulkan segala permohonan mereka. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang tahu segala kerinduan, Engkau yang tahu segala pergumulan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jawab anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu. Hamba rindu menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin mereka sedang mengalami situasi ekonomi yang berat, situasi ekonomi yang sulit. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan pembelaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka ya Tuhan, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan saat ini, berkati dan cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Pakai anak-anak-Mu yang lain untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan, kesulitan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu, supaya ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu dalam semua profesi mereka. Mereka yang berprofesi sebagai petani, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Tuhan yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para petani dalam mereka mencukupkan kebutuhan pangan di negeri ini. Berkati mereka, berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini, di masa pandemi ini, kami berdoa buat para medis ya Tuhan. Engkau yang membela mereka, Tuhan campur tangan. Engkau yang menjagai, melindungi anak-anak-Mu ketika mereka bertugas ya Tuhan sebagai medis. Jagai, lindungi mereka dari virus, sertai mereka dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan ajar mereka mengabdi sepenuhnya bagi jiwa-jiwa ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang memiliki usaha, bisnis. Berkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga sekalipun di masa sulit ini, usaha dan bisnis mereka bisa maju dan bisa berkembang. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang ajaib ya Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Kami berdoa buat para pegawai, PNS, berkati mereka semuanya Tuhan, dalam apa yang mereka kerjakan. Ajar mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik, dan biarlah Engkau yang memberkati, sehingga karir mereka bisa berkembang, karir mereka bisa meningkat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa saat ini bagi anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin situasi yang sulit saat ini mengakibatkan mereka di PHK dan mereka sedang menganggur saat ini. Tuhan, Engkau yang membela anak-anakmu, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anakmu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini hamba juga teringat bagi para lansia, orang-orang tua. Tuhan, Engkau yang memberkati para lansia ya Tuhan. Mungkin mereka tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena usia mereka, karena mereka sudah lemah. Biarlah Tuhan tetap memelihara mereka. Berkati anak-anak cucu mereka untuk memelihara dan merawat mereka di masa tua mereka. Pelihara para lansia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, yang terakhir saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Percaya Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang menyembuhkan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saat ini mari gunakan waktu ini berdoa dengan sungguh bagi segala penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Tangan kirimu taruh di dadamu dan hamba akan berdoa. Saya akan berdoa memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, hambamu berdoa bermohon ya Tuhan, bagi setiap anak-anakmu yang sedang mengalami sakit saat ini. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tanganmu, jamah tubuh anak-anakmu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Berdoa dengan sungguh. Bapa di sorga, ulurkan tanganmu kepada bagian tubuh anak-anakmu yang sakit saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus engkau dijamah, dilawat, disembuhkan dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa itu, nama yang ajaib itu menyembuhkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau disembuhkan saat ini. Kuasa Tuhan bekerja dalam tubuhmu. Mujizat Allah bekerja dalam tubuhmu saat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang sedang memikul beban masalah persoalan dalam hidup mereka, Engkau Allah yang membela, Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anakmu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kami. Ini doa kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan setelah saudara semua didoakan di dalam video ini, saudara rindu terus diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan di dalam channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, jika saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.